Keselamatan menurut Alkitab. Kita akan melihat dalam Efesus 2 ayat 1-10. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap agama atau kepercayaan di dunia ini pasti memiliki konsep keselamatan masing-masing. Ada yang mengajarkan bahwa dia bisa diselamatkan dan masuk surga karena perbuatan baik, ibadah yang rajin, punya ilmu pengetahuan, dan banyak lain lagi. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan bukan karena apa yang kita lakukan. Keselamatan lebih dari apa yang Allah lakukan bagi setiap kita. Oleh karena itu, kita akan melihat bersama-sama bahwa keselamatan di dalam Alkitab tidaklah terletak kepada agama. Agama tidak akan pernah bisa menyelamatkan manusia. Lalu apa yang diajarkan Alkitab mengenai konsep keselamatan? Yang pertama, semua manusia berdosa. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 1-3, di sana dijelaskan bahwa manusia telah berdosa. Manusia telah kehilangan persekutuan dengan Allah. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia telah berdosa dan terpisah dari Allah yang kudus. Menurut firman Tuhan, ada dua hal yang menjadi akibat dari dosa. Pertama, manusia hidup dalam masalah karena mati secara rohani. Artinya, manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka memiliki hubungan yang spesial dan sempurna dengan Allah. Setelah mereka berdosa, maka hubungan mereka terpisah dengan Allah. Yang kedua, manusia akan menerima murka Allah, yaitu api neraka untuk selama-lamanya. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ketiga, di sana sangat jelas. Hukuman Allah itu bersifat mutlak bagi siapapun yang tidak percaya kepada Dia. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus Yesus Tuhan, Dia sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Yang kedua, semua usaha manusia sia-sia. Terlihat sekali dalam ayat 8-10, di sana dikatakan bahwa segala usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri adalah sia-sia. Manusia tidak bisa diselamatkan dan masuk surga dengan usahanya sendiri, termasuk dengan perbuatan baik, dengan kesalehan, dengan ilmu pengetahuan, bahkan korban-korban persembahan yang mereka lakukan, semuanya sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara, aktivitas manusia tidak akan pernah bisa menjamin dirinya untuk diselamatkan. Oleh karena itu, jangan silau dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa membawa kita kepada kehidupan yang diselamatkan oleh Allah. Artinya bahwa keselamatan kita bukan karena usaha kita, tapi pemberian Allah untuk kita. Oleh karena itu, di atas kayu salib, Tuhan Yesus pernah berkata, sudah selesai, tetelestai. Artinya Tuhan Yesus sudah menyediakan keselamatan bagi setiap kita. Kita diminta untuk percaya kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Yang ketiga, semua orang yang percaya kepada Kristus dan bertobat dari segala dosanya, mereka akan peroleh keselamatan. Kalau saudara baca dalam ayat 4-7, di sana jelas dikatakan bahwa Allah menginginkan pertobatan setiap kita. Allah menginginkan supaya setiap kita percaya kepada Dia. Setiap orang yang percaya akan diselamatkan, tapi setiap orang yang tidak percaya, dia tidak akan pernah diselamatkan. Keselamatan kita selalu monogenistik, artinya tunggal, bukan sinergetik, yang artinya kerjasama yang melibatkan manusia. Keselamatan kita secara sempurna disediakan oleh Allah, dan kita sebagai manusia diminta untuk percaya kepada Dia. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya setiap kita diselamatkan? Yang pertama, saudara, kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus bertobat dan meninggalkan segala dosa kita. Setiap dosa adalah kekejian di mata Tuhan. Kita harus meninggalkan dosa dan kita harus bertobat. Kita mengikut Kristus sebagai murid Kristus.
Yang ketiga, saudara, kita harus percaya di dalam hati kita, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Yang keempat, saudara, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dia adalah Kristus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.